sebuah kata yang penuh dengan harapan, janji, dan kebahagiaan. Tapi bagaimana jika cinta itu menghilang begitu saja? Apa yang terjadi ketika kita menunggu bertahun-tahun untuk seseorang, namun akhirnya harus menerima kenyataan pahit bahwa cinta yang kita miliki tidak lagi ada? Kisah ini adalah tentang Arga dan Siska, sepasang kekasih yang begitu mencintai satu sama lain, namun takdir membawanya ke jalan yang berbeda. Sebuah kisah cinta yang hilang karena pengkhianatan dan sebuah perjalanan panjang untuk melepaskan. Mereka bertemu di sebuah acara keluarga yang tidak sengaja, namun seolah-olah alam semesta sudah merencanakan pertemuan itu. Arga adalah sosok pria yang sederhana, ramah, dan penuh kasih sayang. Siska di sisi lain adalah seorang wanita yang cerdas, mandiri, dan penuh ambisi. Sejak saat itu mereka mulai mengenal satu sama lain lebih dalam, dan hubungan mereka pun berkembang menjadi kisah cinta yang indah. Setiap malam mereka berbicara di telepon, saling mengirim pesan, dan selalu membuat waktu untuk bertemu meskipun kesibukan masing-masing. Arga merasa bahwa Siska adalah takdirnya, dan dia ingin menghabiskan sisa hidupnya bersama wanita itu. Begitu pula Siska, yang merasa bahwa Arga adalah sosok yang sempurna untuknya. Mereka sudah merencanakan segalanya. Pernikahan mereka hanya tinggal menunggu waktu. Arga bahkan sudah mempersiapkan cincin pertunangan, berharap dapat melamar Siska segera setelah dia menyelesaikan pekerjaannya di luar kota. Namun takdir memiliki cara yang tak terduga untuk menguji cinta mereka. Awalnya mereka berdua yakin bahwa hubungan jarak jauh ini akan berjalan lancar. Mereka berjanji untuk tetap setia dan menjaga komunikasi sebaik mungkin. Namun kehidupan di kota baru ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Siska harus menghadapi pekerjaan yang lebih menuntut, banyak teman baru, dan situasi yang mengubahnya. Setiap hari Siska merasakan tekanan yang semakin besar dari pekerjaannya. Tanpa disadari dia mulai merasakan kesepian. Meskipun dia tahu selalu menghubungi Arga, ada bagian dalam dirinya yang merasa kosong. Suatu hari di tempat kerja Siska bertemu dengan Rifki, seorang pria yang baik hati, penuh perhatian, dan selalu ada untuknya. Rifki mulai menemani Siska di saat-saat yang sulit, memberikan dukungan moral yang sangat dibutuhkan. Tanpa sadar Siska mulai terikat dengan Rifki, merasakan kenyamanan yang mulai menggantikan rasa kesepian yang dia rasakan. Pada awalnya Siska mencoba untuk menahan perasaannya. Dia masih mencintai Arga, namun perlahan dia mulai merasakan ketertarikan terhadap Rifki. Percakapan dan kebersamaan dengan Rifki mulai lebih sering. Siska mulai membuka hatinya kepada Rifki, sesuatu yang seharusnya hanya diberikan kepada Arga. Di sisi lain Arga merasa perubahan yang terjadi. Siska yang dulu selalu menghubunginya setiap malam kini mulai jarang memberi kabar. Pesan-pesan dari Siska semakin singkat, dan video call yang dulu rutin pun mulai terabaikan. Arga merasa ada yang salah, namun dia memilih untuk bersabar dan tetap percaya bahwa hubungan mereka akan kembali seperti semula. Arga merasa ada jarak yang semakin jauh di antara dirinya dan Siska. Dia mencoba menghubungi Siska lebih sering, berharap bisa mendengar suara Siska dan merasakan kedekatan yang dulu mereka miliki. Namun Siska semakin berfokus pada pekerjaan dan Rifki. Arga semakin merasa terabaikan, namun dia tetap berharap karena dia yakin bahwa suatu hari Siska akan kembali padanya. Suatu hari Arga memutuskan untuk mengunjungi Siska. Dia merasa bahwa sudah saatnya mereka berbicara dari hati ke hati. Dengan semangat penuh harap, Arga berangkat ke kota tempat Siska bekerja, berharap bisa membawa kembali kebahagiaan yang dulu mereka rasakan bersama. Namun apa yang ia temui saat tiba di apartemen Siska membuat jantungnya merasa berhenti berdetak. Di sana Siska sedang tertawa dan berbicara dengan Rifki, lebih akrab dari sebelumnya.
Arga terdiam di pintu, tak tahu apa yang harus dilakukan. Siska yang melihat Arga hanya bisa menunduk, sementara Rifki berdiri dan memberi Arga ruang untuk berbicara. Namun hati Arga sudah tahu apa yang terjadi. "Siska, apa ini?" Suara Arga bergetar, penuh dengan perasaan yang tak tertahankan. Siska menatapnya dengan mata yang penuh kesedihan. "Arga, aku tidak bisa lagi. Aku jatuh cinta pada Rifki. Aku sudah terlalu jauh." Pengkhianatan yang memecah hati Arga tidak bisa berkata apa-apa. Dia merasa seperti dunia ini runtuh di sekelilingnya. Siska, wanita yang sudah dia cintai bertahun-tahun, kini mengatakan bahwa dia sudah jatuh cinta pada orang lain. Arga merasa seolah-olah semua pengorbanannya sia-sia. Dia merasa dikhianati, terluka lebih dalam daripada apa yang bisa dibayangkan. "Jadi semua yang kita jalani selama ini sia-sia? Semua janji itu hilang begitu saja?" tanya Arga dengan suara parau. Siska menangis, namun dia tahu bahwa ini adalah keputusan yang sudah ia buat. "Aku tidak ingin menyakitimu, Arga, tapi aku tidak bisa terus hidup dalam kebohongan. Aku ingin terus terang." Siska dan Rifki mencoba menjelaskan, namun Arga sudah terlalu terluka untuk mendengarkan lebih lanjut. Dia memutuskan untuk pergi meninggalkan mereka berdua. Meskipun hatinya hancur, Arga merasa terjatuh ke dalam kegelapan yang dalam. Namun meskipun hatinya terluka, Arga tahu bahwa dia tidak bisa terus-terusan hidup dengan rasa sakit ini. Dia memutuskan untuk meninggalkan kota itu dan memulai hidup baru. Hari-hari yang penuh kesedihan dan perasaan terbuang perlahan mengajarkan Arga untuk menerima kenyataan. Memang cinta itu hilang, namun dia harus belajar untuk berdiri kembali. Dia mengingatkan dirinya sendiri bahwa hidup tidak selalu sesuai dengan harapan, dan kadang kita harus melepaskan orang yang kita cintai demi kebahagiaan mereka. Cinta yang hilang memang menyakitkan, namun bukan akhir dari segalanya. Terkadang kita harus belajar untuk menerima kenyataan bahwa tidak semua hubungan akan berakhir dengan bahagia. Pengkhianatan mungkin datang tanpa kita duga, namun itu bukan berarti kita harus kehilangan diri kita sendiri. Pesan moral yang bisa diambil dari kisah ini adalah bahwa cinta tidak selalu tentang mempertahankan seseorang, tetapi tentang bagaimana kita bisa melepaskan dengan lapang dada dan tetap mencintai diri kita sendiri. Kita berhak untuk bahagia, meskipun perjalanan itu penuh dengan luka. Jika cinta itu pergi, biarkan ia pergi. Jangan biarkan rasa sakit itu mengendalikan hidupmu. Teruslah melangkah, karena kehidupan tidak berhenti hanya karena cinta yang hilang. Waktu akan menyembuhkan, dan kebahagiaan sejati dimulai dari diri kita sendiri. Jangan lupa kalau suka video ini kasih like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan pastinya subscribe untuk konten-konten cerita seru berikutnya.